Mas Bima melanggar kerja. Masalah pasangan. Polisi apa terbenam? Kamu aja nggak tertib. Terserah kamu. Kalau kamu melanggar kerja, hancurkan. Uang cilik baca aja. Pagi itu, suasana di Kabupaten Pati berubah drastis. Di warung-warung kopi hingga balai desa, warga membicarakan kabar mengejutkan, kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 250%. Mereka yang awalnya mengira itu hanya isu, segera sadar saat lembaran tagihan pajak tiba di rumah. Nominalnya naik drastis, tak masuk akal dibanding tahun sebelumnya. Para petani dan pemilik lahan kecil menjadi yang paling terpukul. Tanah yang sebelumnya dianggap sebagai aset warisan keluarga, kini justru berubah menjadi beban finansial. Banyak warga yang belum selesai membayar pajak tahun sebelumnya, kini harus berhadapan dengan tagihan lebih besar. Kebijakan itu datang begitu saja, tanpa ada sosialisasi atau forum dialog. Warga merasa tidak pernah diajak bicara atau diberi penjelasan sebelum keputusan itu berlaku. Pemerintah daerah seolah mengambil jalan sepihak, tak peduli dengan dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat suara, menanyakan dasar kebijakan ini. Namun jawaban dari pejabat kabupaten hanya normatif, seperti untuk kepentingan pembangunan. Tak sedikit warga yang mulai geram, merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Situasi ini membuat suasana batin masyarakat Pati berubah. Ketegangan merayap pelan namun pasti. Ketika rakyat kecil harus menanggung kebijakan yang mereka tidak pahami dan tidak sanggupi, maka kepercayaan terhadap pemimpin mulai runtuh. Di tengah hamparan sawah desa Tambaharjo, Pak Suroso berdiri memandangi tanahnya dengan gelisah. Selama puluhan tahun ia hidup dari hasil panen padi, cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya. Namun kini, sawah itu menjadi sumber masalah baru. Tagihan PBB-nya naik hampir 3 kali lipat. Saya ini bukan pengusaha besar, cuma petani biasa, keluhnya pada sesama petani saat ngopi di pos ronda. Ia menunjuk lembaran tagihan yang sudah kusut karena keseringan dibaca. Nominalnya jauh dari jangkauan pendapatannya per musim panen. Mereka akhirnya berkumpul di balai desa, mencoba mencari solusi. Kepala desa juga bingung, karena seluruh desa merasakan hal serupa. Kita tanam padi, bukan uang, celetuk salah satu petani muda yang disambut tawa getir dari yang lain. Di rumah-rumah, ibu-ibu mulai menyesuaikan pengeluaran. Uang belanja dipotong agar bisa disisihkan untuk bayar pajak. Anak-anak pun merasakan dampaknya, karena uang sekolah dan jajan mulai dikurangi. Beban itu tidak hanya terasa di kantong, tetapi juga di hati. Warga merasa tak lagi dipandang sebagai pemilik tanah, tetapi seperti penyewa yang harus membayar mahal untuk tinggal di tanah sendiri. Rasa memiliki atas kampung halaman perlahan memudar. Sejumlah tokoh masyarakat mencoba menyuarakan keresahan warga dengan menemui camat dan perwakilan DPRD. Mereka membawa bukti tagihan PBB dan surat keberatan yang ditandatangani puluhan warga. Namun, jawaban yang mereka terima sungguh mengecewakan, kami hanya pelaksana, semua sudah ditentukan oleh kabupaten. Ketika diminta jadwal audiensi dengan Bupati Pati, petugas hanya menjanjikan, akan dijadwalkan. Hari-hari pun berlalu tanpa kabar. Warga semakin frustrasi. Ketidakjelasan ini justru menambah bara dalam hati masyarakat yang sudah terbebani pajak. Di sisi lain, Lilis, seorang aktivis muda dari Desa Gembong, memanfaatkan media sosial untuk mengangkat isu ini. Ia membuat video pendek berisi testimoni warga yang kesulitan membayar PBB. Videonya cepat viral, ditonton ribuan orang dan dibagikan luas oleh netizen Jawa Tengah. Komentar netizen pun beragam, dari yang marah sampai menangis. Banyak yang merasa miris, bagaimana mungkin tanah pertanian dikenakan pajak seperti properti di kota besar. Lilis tak berhenti, ia membentuk tim relawan muda yang fokus mengumpulkan data dan suara rakyat. Perlahan, media mulai tertarik menyoroti isu ini. Beberapa jurnalis lokal datang meliput langsung ke desa. Sorotan publik pun mulai mengarah ke Kabupaten Pati. Tapi di balik sorotan itu, kebijakan tetap tak bergeser sejengkal pun. Di Pasar Wedari Jaksa, para pedagang kecil mulai merasakan imbas dari kebijakan tersebut. Konsumen yang biasanya membeli dalam jumlah normal, kini hanya membeli setengah. Sekarang beli cabai setengah ons pun sudah mikir, ujar Bu Saminah, pedagang sayur yang sudah berdagang selama 20 tahun.
Para pembeli mengaku terpaksa menghemat karena uang mereka dialihkan untuk bayar PBB. Bahkan ada yang terpaksa meminjam ke tetangga demi membayar pajak. Akibatnya, daya beli masyarakat turun drastis, dan roda ekonomi pasar melambat. Beberapa pemilik kios mulai pasang pengumuman, dijual cepat, di etalase mereka. Mereka sudah tidak kuat membayar biaya operasional ditambah pajak yang tinggi. Situasi ini seperti efek domino yang menghantam ekonomi lokal dari bawah. Para pedagang pun mulai membuat forum kecil antar pelaku usaha pasar. Mereka menulis surat terbuka kepada Bupati dan DPRD, meminta adanya peninjauan ulang. Tapi surat itu tak kunjung direspons. Seolah-olah pemerintah memilih diam di tengah penderitaan rakyat. Kondisi ini mengajarkan warga bahwa kebijakan tak adil bisa menghancurkan kehidupan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Sekarang, bukan hanya tanah yang jadi beban, tapi juga rasa takut kehilangan segalanya. Pemerintah kabupaten akhirnya menggelar rapat internal tertutup di Pendopo Pati. Di luar pagar, puluhan warga berkumpul mencoba meminta audiensi. Namun mereka hanya dipandangi dingin oleh aparat yang berjaga. Tak ada satupun pejabat yang keluar menyapa atau menjelaskan. Di dalam ruang rapat, pembahasan tak fokus pada keluhan rakyat, melainkan pada bagaimana menjaga target pendapatan daerah. Bupati menyampaikan bahwa kenaikan PBB adalah strategi untuk meningkatkan PAD dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Beberapa kepala dinas menyarankan agar warga diberi waktu mencicil. Tapi tak ada satupun yang menyarankan untuk menurunkan tarif pajak. Seolah-olah tidak ada yang berani menyampaikan bahwa keputusan itu menyiksa rakyat. Sementara itu di luar, teriakan warga terus bergema. Kami bukan menolak bayar pajak. Kami hanya minta keadilan. Warga yang membawa poster dan spanduk akhirnya dibubarkan secara paksa. Rasa kecewa mengendap dalam hati mereka. Hasil rapat itu tak pernah dipublikasikan ke masyarakat. Tak ada konferensi pers, tak ada klarifikasi. Yang ada hanya keheningan. Tapi dalam diam itulah, amarah rakyat mulai menyala. Semakin banyak media nasional meliput keresahan masyarakat Pati. Program televisi investigatif menayangkan potret kehidupan warga yang menjual perhiasan dan bahkan ternaknya demi membayar PBB. Isu ini tak lagi lokal, ia berubah menjadi simbol ketimpangan kebijakan pajak nasional. Lilis bersama timnya mendirikan posko aduan pajak. Di sana, ratusan warga dari berbagai desa datang membawa bukti tagihan dan cerita duka mereka. Video dan foto-foto itu menjadi amunisi dalam perlawanan digital yang semakin membesar. Mereka juga membuat petisi online dengan tajuk, cabut kenaikan PBB 250% di Pati. Dalam waktu seminggu, lebih dari 70.000 orang menandatangani. Petisi itu bahkan dibawa ke DPRD Provinsi Jawa Tengah oleh perwakilan aktivis. Tak lama kemudian, beberapa tokoh nasional mulai ikut bersuara. Anggota DPR RI dari daerah tetangga menyesalkan kebijakan ini dan meminta Kemendagri turun tangan. Namun dari pihak Bupati Pati, tak ada tanggapan resmi. Mereka tetap memilih diam. Meski begitu, warga Pati tidak lagi sendiri. Perjuangan mereka kini didengar dan disaksikan oleh seluruh negeri. Mereka sadar bahwa suara rakyat kecil, jika bersatu, bisa menjadi gelombang yang mengguncang kekuasaan. Di sebuah dusun kecil, Mbah Tarmi duduk termangu di teras rumahnya. Tanah warisan dari suaminya seluas 500 meter persegi yang dulu dianggap berkah, kini menjadi sumber keresahan. Ia tak punya penghasilan tetap, tapi tagihan PBB-nya naik drastis. Untuk membayar pajak, ia menjual cincin kawinnya. Padahal itu kenang-kenangan terakhir dari almarhum, katanya sambil menahan air mata. Ia merasa seolah-olah negara tidak peduli pada orang tua seperti dirinya yang hanya ingin hidup tenang di masa senja. Kisah Mbah Tarmi bukan satu-satunya. Banyak lansia lain mengalami hal serupa. Mereka yang dulu bangga memiliki tanah kini merasa dihukum oleh negara karena mempertahankan hak milik. Beberapa akhirnya menjual tanahnya dengan harga rendah, hanya untuk melunasi pajak. Ironisnya, karena banyak yang menjual tanah dalam waktu bersamaan, harga pasaran anjlok. Pembeli memanfaatkan situasi. Tanah yang puluhan tahun dijaga akhirnya berpindah tangan ke spekulan kota. Warga mulai menyadari bahwa kebijakan ini bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana tanah, identitas, dan harga diri mereka dicabut perlahan. Mereka terdesak di tanah sendiri, tanpa pelindung. Masyarakat Pati akhirnya menggelar aksi damai besar-besaran di alun-alun kota. Ribuan orang turun membawa spanduk dan mengenakan ikat kepala bertuliskan, "Rakyat Pati tertindas."
Suasana haru bercampur marah menyelimuti aksi tersebut. Sejumlah pemuka agama turut hadir dan memimpin doa bersama. Mereka meminta keadilan dari pemimpin yang seharusnya melindungi, bukan menyengsarakan. Aksi itu berlangsung damai, diiringi lantunan gamelan dan nyanyian rakyat. Beberapa orator menyampaikan pidato menyentuh, bahkan beberapa anggota DPRD daerah mulai muncul untuk memberikan dukungan moral. Mereka berjanji akan mengusulkan rapat khusus membahas kebijakan tersebut di tingkat legislatif. Warga mulai percaya bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Petani, pedagang, buruh, ibu rumah tangga, semua bersatu tanpa memandang perbedaan. Mereka tak ingin generasi berikutnya mewarisi ketakutan membayar pajak di atas kemampuan. Namun harapan itu kembali diguncang saat pemerintah kabupaten tidak memberikan pernyataan apapun setelah aksi besar tersebut. Seperti biasa, hanya diam membisu. Tapi warga sudah bulat, mereka tidak akan menyerah. Dalam sidang DPRD terbuka, Bupati Pati akhirnya hadir dan memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa kenaikan PBB adalah bagian dari strategi fiskal untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur. Kami butuh dana besar, dan ini salah satu sumbernya, katanya tegas. Namun argumen itu tak diterima dengan baik. Seorang warga yang hadir sebagai perwakilan langsung berdiri dan berkata, jalan boleh dibangun, tapi jangan injak rakyat dalam prosesnya. Sorakan dan tepuk tangan mengiringi pernyataan itu. Beberapa anggota dewan mencoba menengahi, mengusulkan peninjauan tarif. Tapi Bupati bersikukuh bahwa keputusan itu sudah melalui pertimbangan matang dan tak bisa dibatalkan begitu saja. Ia hanya menawarkan keringanan bagi golongan tertentu. Rakyat kecewa, mereka merasa tidak didengar, hanya ditenangkan dengan janji-janji tak pasti. Tak sedikit yang menangis, bukan karena tidak mampu membayar, tapi karena merasa tidak dianggap sebagai bagian dari negeri ini. Setelah sidang, banyak warga yang keluar dengan hati hancur. Tapi di antara tangis itu, terselip tekad bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut, karena menyerah bukan pilihan. Pasca sidang, warga Pati justru semakin aktif memperjuangkan keadilan. Posko-posko aduan pajak dibuka di banyak desa. Para pemuda desa, ibu-ibu PKK, hingga guru-guru mulai mengedukasi warga tentang hak dan cara menggugat kebijakan yang tidak adil. Beberapa advokat pro bono turun tangan membantu warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Gugatan itu disusun dengan teliti, dengan bukti dan saksi dari lapisan masyarakat yang terdampak langsung. Di desa-desa, kesadaran kolektif tumbuh. Warga tak lagi takut menyuarakan pendapat. Mereka sadar bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, tapi simbol martabat dan keberlanjutan hidup. Tak boleh dibiarkan dirampas oleh kebijakan semena-mena. Perjuangan rakyat Pati kini menjadi inspirasi daerah lain. Mereka membuktikan bahwa warga kecil pun punya suara, dan bisa melawan jika bersatu. Mereka bukan penentang negara, tapi penjaga nuraninya. Perlawanan belum usai, namun satu hal pasti, rakyat Pati telah bangkit. Mereka akan terus berdiri tegak, dengan semangat, dengan martabat, dan dengan cinta pada tanah yang mereka warisi turun-temurun. Tonton terus channel